Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Novena Baban dengan NIM 2022-31072. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen Twitter terhadap Kandidat Pemilu Presiden 2024 menggunakan FBS, evaluasi terhadap hasil akhir pemilu. Latar belakang penelitian ini adalah, seperti yang kita tahu, bahwa media sosial itu, khususnya Twitter, telah menjadi platform utama dalam diskusi politik, terutama dalam konteks pemilu. Masyarakat menggunakan Twitter untuk menyampaikan opini, baik yang mendukung maupun yang menolak kandidat tertentu. Analisis sentimen adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkategorikan opini masyarakat dalam bentuk positif, negatif, atau netral. Dalam penelitian ini, saya menggunakan algoritma FBS sebagai metode utama untuk mengklasifikasikan sentimen. Hal ini dilakukan untuk memahami bagaimana opini publik di Twitter berkorelasi dengan hasil akhir pemilu 2024. Jadi, kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana algoritma FBS dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap kandidat pemilu presiden 2024. Kemudian, bagaimana tingkat akurasi FBS dalam menganalisis sentimen komentar pengguna Twitter. Dan yang terakhir adalah sejauh mana sentimen publik di Twitter mencerminkan hasil akhir pemilu presiden 2024. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model analisis sentimen menggunakan algoritma FBS, kemudian untuk mengevaluasi akurasi model dalam mengklasifikasikan sentimen Twitter terkait pemilu, dan yang terakhir adalah untuk membandingkan distribusi sentimen Twitter dengan hasil pemilu untuk mengukur kesesuaian. Manfaat penelitian ini, yang pertama bagi akademisi adalah untuk kontribusi dalam penelitian analisis sentimen di bidang politik, untuk praktisi, yaitu memberikan wawasan bagi tim kampanye politik, dan untuk masyarakat, yaitu untuk memahami bagaimana data media sosial mencerminkan opini publik. Kemudian di sini ada landasan teori. Yang pertama adalah media sosial dan politik. Twitter telah menjadi alat komunikasi utama dalam politik. Penggunaan hashtag dan retweet membantu dalam menyebarkan opini politik dengan cepat. Kemudian ada analisis sentimen, yaitu metode ini bertujuan untuk mengklasifikasikan opini publik berdasarkan teks. Sentimen dapat berupa positif, netral, ataupun negatif. Kemudian ada FBS, algoritma probabilistik sederhana namun efektif untuk klasifikasi teks yang bekerja berdasarkan peluang kata muncul dalam kategori tertentu. Oke, kemudian di sini ada kerangka penelitian saya yang dimulai dari data collection, yaitu data pertama kali dikumpulkan dengan teknik crawling data menggunakan API Twitter. Kemudian datanya untuk kita lakukan analisis. Kemudian datanya kita lakukan pre-processing yang terdiri dari stop for removal, yang masuknya di sini kita menghapus kata-kata yang tidak terlalu penting untuk dilakukan analisis data. Kemudian ada tokenizing, ini maksudnya kita mengubah dari kalimat itu, memecahnya menjadi satu-satu kata begitu. Kemudian ada stemming, ini untuk menghapus kata-kata imbuhan dari hasil tokenizing sebelumnya. Setelah kita melakukan preprocessing data, kita membuat model, kemudian kita melakukan evaluasi model. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Jadi yang pertama itu eh, crawling data. Data dikumpulkan menggunakan Twitter API dengan filter berdasarkan kata kunci kandidat pemilu 2024. Kemudian ada pre-processing data. Teks dibersihkan dari URL, emoticon, dan simbol khusus. Selanjutnya dilakukan tokenizing dan stemming untuk mengurangi kompleksitas data. Kemudian ada implementasi FBS. Model ini dilatih dengan data latih yang telah ditandai sentimennya sebelumnya. Yaitu model diterapkan pada data uji untuk mengukur performanya. Evaluasi model, akurasi model diuji menggunakan metrik precision, recall, dan F1 score. Oke, kemudian di sini ada teknik analisis data, di mana untuk tahap pertama merupakan distribusi sentimen. Setelah klasifikasi sentimen dilakukan, nanti akan dilakukan pembandingan distribusi jumlah tweet positif, negatif, dan netral untuk masing-masing kandidat. Kemudian untuk fase kedua, korelasi sentimen dan hasil pemilu.
di sini adalah membandingkan tren sentimen selama kampanye dengan hasil pemilu untuk melihat sejauh mana media sosial dapat mencerminkan opini publik secara akurat. Kemudian di sini ada jadwal penelitian saya, di mana yang pertama adalah pengumpulan data yang terdiri dari mengambil data dari Twitter menggunakan API dengan teknik crawling dengan durasi 2 minggu. Kemudian ada pra-pemrosesan data yang terdiri dari pembersihan, normalisasi, stop removal, labeling, tokenizing, dan stemming. Itu durasinya 3 minggu. Kemudian ada pelatihan dan pengujian model. Ini merupakan implementasi FBS dan evaluasi model. Durasinya 2 minggu. Kemudian ada analisis hasil. Ini merupakan evaluasi sentimen dan perbandingan hasil pemilu. Durasi selama 2 minggu. Kemudian ada penyusunan laporan, penulisan hasil dan kesimpulan. Durasinya selama 3 minggu. Oke, baik. Mungkin itu saja eh, presentasi saya mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan. Eh, Ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.